kelompok 8 akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami. Dimulai dari Elia. Di sini saya akan menyebutkan peran lembaga peradilan. Peran lembaga peradilan terbagi 5. Yang ke-1 lingkungan peradilan umum, kedua lingkungan peradilan agama, ketiga lingkungan peradilan tata usaha negara, keempat lingkungan peradilan militer, kelima Mahkamah Konstitusi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya akan menanyakan lingkungan peradilan militer terdapat 4 pihak-pihak. Coba sebutkan. Pihaknya yaitu terbagi 4. Yang ke-1 anggota TNI, kedua seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, ketiga anggota jawaban atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang, keempat seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, 3 tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undang harus diadili oleh peradilan militer. Di sini saya akan menanyakan kepada Elia, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden, Wakil Presiden diduga. Yang diduganya terbagi menjadi 3. Yang ke-1 telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penguapan, dan tindak pidana lainnya. Kedua, perbuatan tercela, dan atau yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan saya akan menanyakan kepada Elia apa yang dimaksud lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan umum dikuasakan kehakiman dilingkungi peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana atau perdata pada tingkat kedua atau banding. Saya akan menyebutkan perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum terbagi 2. 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi. B. Peradilan agama terbagi 2. Pengadilan agama, 2. Pengadilan tingkat agama. C. Peradilan militer. D. Peradilan tata usaha negara terbagi 2. 1. Pengadilan tata usaha, 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. E. Mahkamah Konstitusi. Apakah ada pertanyaan? Saya ada. Yang pertanyaan dari saya, pengadilan agama ada 2. Sebutkan dan jelaskan apa saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elia. Peradilan agama terbagi 2. 1. Pengadilan agama. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim, anggota panitera, sekretaris, dan jurusita. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. 2. Pengadilan tingkat agama. Pengadilan tingkat agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Apakah ada pertanyaan lagi? Di sini saya akan mempertanyakan kepada Sally, apa itu Mahkamah Konstitusi? Saya akan menjawab apa itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi
diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebihnya dengan keputusan Presiden atas asal Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Saya akan menanyakan kepada Sally arti dari pengadilan tata usaha. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan hakim anggota, panitia, sekretaris, dan juru sita. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan klasifikasi lembaga pengadilan. Klasifikasi lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Mahkamah Agung terdiri dari pengadilan tinggi agama, pengadilan militer utama, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya kepada Bapak. Jelaskan apa yang dimaksud pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan sebuah lembaga pendidikan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya akan bertanya. Klasifikasi lembaga peradilan ada 8. Sebutkan apa saja. Pengadilan tinggi agama, pengadilan militer utama, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya akan menanyakan kepada Bapak, jelaskan apa itu pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memverifikasi hasil penyelidikan Polri, memutuskan dan penyelesaikan perkara perselisihan antara tergugat dengan penggugat kasus perdata atau pidana bagi masyarakat pencari keadilan. Lanjut. Saya Radit akan menjelaskan tingkat lembaga peradilan. Tingkat lembaga peradilan di Indonesia menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat pertama, yang kedua tingkat kedua, dan yang ketiga tingkat kasasi. Selain itu ada juga lembaga peradilan yang terbagi menjadi 3, yaitu Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada yang mau ditanyakan? Saya akan bertanya. Lembaga peradilan merupakan pada tingkat kedua atau banding peradilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan kaidah hukum dan menjalani wadah bagi rakyat untuk mendapatkan haknya. Ada lagi? Saya akan bertanya tentang Saya.
kasih Di materi tingkat lembaga peradilan, ada lembaga peradilan lainnya, yaitu yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terdapat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Dapat ingin bertanya? Di sini saya ingin bertanya kepada Radit, tingkat asasi adalah Tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung berwenang memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali. sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.